Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update tribunnews.com bersama saya Firda Ananda. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Dan inilah live update selengkapnya. Kita awali berita pertama, Saudara, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan suap pengadaan bantuan sosial Bansos COVID-19 di Kementerian Sosial RI. Sidang digelar pada Jumat 6 Agustus hari ini, beragendakan pemeriksaan saksi sekaligus terdakwa dalam perkara ini yakni Matius Joko Santoso. Dalam persidangan, terdakwa kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial tersebut, Matius Joko Santoso mengatakan sudah mengetahui praktik penyalahgunaan pengadaan bansos ini sudah dipantau oleh penegak hukum. Joko sendiri merupakan ex-pejabat pembuat komitmen PPK, Kementerian Sosial RI bersama Adi Wahyono yang juga terlibat dalam dugaan suap pengadaan bansos COVID-19 ini. Ia mengatakan praktiknya terendus oleh jajaran KPK, diketahui pihaknya sejak putaran kedua penyaluran bansos di wilayah Jabodetabek. Sebelum akhirnya para terdakwa termasuk ex-Menteri Sosial Juliari Batubara terjaring operasi tangkap tangan atau OTT. Nah, untuk mengetahui informasi lebih terkininya sudah bergabung bersama saya wartawan dari tribunnews.com, ada Rizky Sandi Saputra yang akan memberikan laporannya untuk Anda Tribuners. Selamat sore Rizky. Ya, selamat sore Firda dan juga Tribuners. Rizky, bisa dijelaskan bagaimana jalannya persidangan pada hari ini? Ya, bisa disampaikan Firda dan juga Tribuners, sidang lanjutan perkara dugaan suap Bansos atau bantuan sosial COVID untuk wilayah Jabodetabek di Kemensos, Kementerian Sosial Republik Indonesia kembali dilanjutkan pada Jumat siang tadi. Begitu. Adapun jalannya sidang dilakukan dengan memanggil atau mendatangkan Matius Joko Santoso, hanya saja dirinya tidak hadir langsung ke lokasi melainkan melalui tayangan virtual begitu. Tak hanya Matius, Adi Wahyono juga sebagai terdakwa di dalam perkara ini juga dihadirkan secara virtual begitu, Firda. Keterangan dari saksi sekaligus terdakwa Matius Joko Santoso dalam sidang, seperti apa informasinya Rizky? Ya, tadi juga sempat disampaikan oleh rekan Firda bahwa di dalam persidangan terdakwa Matius Joko Santoso mengungkap bahwa praktik atau penyelewengan terkait dengan pengadaan dugaan suap bansos ini sudah terendus gitu. Pihaknya sudah mengetahui kalau ini proyek ini sedang dipantau oleh penegak hukum dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Dirinya mengatakan kalau proyek ini terendus sejak putaran kedua dari adanya pengadaan bansos COVID untuk wilayah Jabodetabek begitu. Matius juga mengungkapkan kalau semenjak dirinya dan juga Adi Wahyono mengetahui adanya pantauan dari KPK ini, dirinya mengungkapkan pernah berniat untuk resign atau undur diri dari Kemensos atau pejabat sebagai pejabat Kemensos begitu, Firda. Namun keduanya tidak terburu untuk resign, melainkan langsung terjaring operasi tangkap tangan begitu, Firda. Apakah saat ini persidangan masih berlangsung ataukah sudah selesai, Rizky? Ya, Firda, bisa disampaikan saat ini hingga pukul 16.30 persidangan masih berlangsung begitu. Adapun saat ini para hakim dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sedang melakukan pemeriksaan terhadap Adi Wahyono yang merupakan ex pejabat pembuat komitmen PPK dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Tadi pun Adi sempat menangis begitu. Dirinya mengatakan bahwa keterlibatannya di dalam proyek bansos ini sangat disesali hingga akhirnya terjerat kasus ini bersama dengan Menteri Juliari Batubara begitu. Dirinya meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas terjadinya kasus ini begitu, Firda. Untuk agenda selanjutnya, persidangan selanjutnya ya, akan digelar kapan, Rizky? Dan apa sebenarnya agenda selanjutnya ini?
Untuk agenda selanjutnya, berhubung ini sidang belum berakhir ya di hari ini, jadi Majelis Hakim dari Pengadilan Tipikor belum menyampaikan kabar detail terkait persidangan selanjutnya. Hanya saja jika diketahui berdasarkan runtutan persidangan untuk sidang selanjutnya, yakni pembacaan tuntutan begitu dari jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi begitu. Oke, baik. Terima kasih wartawan Tribunnews.com Rizky Sandi Saputra atas laporan Anda. Sehat selalu, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Mantan Bupati Kuansing periode 2016-2021, Mursini ditahan dan langsung dijebloskan ke penjara ke Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Pekanbaru oleh Jaksa Penyidik Pidana Khusus Kejati Riau Kamis 5 Agustus 2021 sore. Tersangka kasus dugaan korupsi 6 kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Kuansing ini akan ditahan selama 20 hari ke depan. Sebelum ditahan, tersangka Mursini sudah dipanggil sebanyak 3 kali. Pada panggilan pertama, Mursini tidak datang dengan alasan penasehat hukumnya sedang sakit COVID-19. Pada panggilan kedua, Mursini kembali mangkir dari panggilan jaksa untuk diperiksa. Mursini yang sudah berstatus tersangka ini datang ke gedung Kejati Riau pada panggilan ketiga Kamis kemarin. Ia baru keluar dari gedung Kejati Riau sekira pukul 4 sore. Dengan memakai rompi oranye, tampak ia digiring oleh beberapa orang jaksa ke mobil tahanan untuk selanjutnya ditahan di rutan kelas 1 Pekanbaru. Untuk informasi lebih lengkapnya, sudah bergabung bersama saya, wartawan dari Tribun Pekanbaru, ada Rizky Armanda yang akan memberikan laporannya untuk Anda. Selamat sore, Rizky. Ya, selamat sore, Firda. Rizky, bisa dijelaskan seperti apa kronologi kasus tersebut hingga ditahannya mantan Bupati Kuansing Mursini ini? Ya, baik. Dapat saya sampaikan bahwa mantan Bupati Kuansing Mursini dijerat sebagai tersangka merupakan hasil dari pengembangan terhadap 5 orang tersangka yang juga sudah diadili sebelumnya. Adapun 5 orang tersebut sudah divonis dan dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Di antaranya kelima orang tersebut adalah mantan PLT Sekda Kuansing, Muharlius, yang juga bertindak sebagai pengguna anggaran, lalu M. Saleh selaku mantan Kabak Umum, dan juga pejabat pembuat komitmen atau PPK, lalu ada Ferdi Ananta selaku mantan bendahara pengeluaran rutin, ada nama Heti Herlina selaku mantan Kasubag Kepegawaian sekaligus PPTK, serta Yu Henrizal selaku mantan Kasubag Tata Usaha dan selaku PPTK, begitu. Untuk respon dari Mursini sendiri atas penahanan dirinya oleh Kejati Riau, bagaimana responnya? Ya, saat digiring ke mobil tahanan, memang kami sempat mengajukan beberapa pertanyaan kepada yang bersangkutan, namun Mursini enggan menanggapi dan mengarahkan kepada wartawan agar mempertanyakannya kepada jaksa penyidik saja, begitu. Berapa sebenarnya nilai dugaan korupsi yang dilakukan oleh Mursini sendiri, Rizky? Ya, baik. Dapat saya sampaikan bahwa Mursini ini menyandang status sebagai tersangka terkait dengan dugaan anggaran 6 kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Kuansing. Pada 6 kegiatan tersebut, total anggaran mencapai 13,3 miliar rupiah yang bersumber pada APBD Kuansing tahun 2017. Sementara itu, akibat perbuatan yang diduga dilakukan oleh Mursini ini, kerugian negara mencapai 5,8 miliar rupiah. Begitu. Apakah dalam kasus korupsi ini ada tersangka lainnya, Rizky? Ya, terkait hal ini memang kami sudah mencoba untuk mengonfirmasi kepada Asisten Intelijen Kejati Riau, Raharjo Budi Kisnanto. Dia menjelaskan bahwa terkait hal itu tidak tertutup kemungkinan nanti dan juga tergantung bagaimana proses pengembangan selanjutnya, begitu. Oke, baik Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Asisten Intelijen Kejati Riau Raharjo Budi Kisnanto. Berikut wawancara lengkapnya untuk Anda. Kejaksaan Tinggi Riau dalam hal ini telah melakukan penahanan terhadap tersangka M bin N di Rutan Pekanbaru selama
20 hari ke depan, yaitu sampai dengan tanggal 24 Agustus tahun 2021. Ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi melanggar pasal 2 Yungto pasal 18, Yungto pasal 64 ayat 1, Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan Yungto pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya, jadi mulai hari ini tersangka M bin N sudah dilakukan penahanan di Rutan. Kita beralih ke Jakarta, Saudara. Kepala Staf Presiden Muldoko meninjau Rumah Sakit Darurat COVID-19 RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Jumat 6 Agustus 2021 hari ini. Muldoko mengatakan tujuannya datang ke RSDC untuk melihat dari dekat kondisi rumah sakit yang tingkat keterisiannya atau bed occupancy rate atau BOR sempat di atas 90%. Muldoko mengatakan pada 30 Juni lalu, BOR di RSDC sempat lebih dari 90%. Setelah diterapkannya PPKM, BOR di RSDC menurun signifikan. Wisma Atlet ini bisa menjadi sebuah contoh bahwa PPKM bisa menurunkan angka BOR yang menjadi salah satu indikator penentuan PPKM. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya, wartawan dari tribunnews.com, ada Taufik Ismail. Selamat sore, Taufik. Sore. Taufik, bisa dijelaskan bagaimana saat ini kondisi di RSDC Wisma Atlet, karena pada Juli lalu tingkat BOR di Wisma Atlet sendiri sempat mengalami 90%. Ya, tadi Kepala Presiden Pak Muldoko meninjau langsung kondisi di RSDC Wisma Atlet setelah tadi pagi Presiden Jokowi menyebut bahwa BOR di Wisma Atlet sendiri turun menjadi 90%. Pada kesempatan itu Pak Muldoko mendapatkan paparan dari Kolonel Stefanus, penanggung jawab RSDC Wisma Atlet, bahwa BOR di rumah sakit sudah turun menjadi 25%. Itu menurun jauh signifikan dibanding Juli dan Juni lalu. Pantauan tadi sendiri bahwa masih ada pasien beberapa yang kelihatan jalan-jalan dan olahraga dan istirahat di rumah sakit tersebut, namun tidak terlalu banyak. Begitu, Firman. Oke, Taufik, faktor yang menyebabkan BOR ini menurun di RSDC sendiri mungkin bisa dijelaskan lebih detail. Tadi Kolonel Stefanus sendiri memaparkan bahwa penurunan BOR di RSDC karena tingkat kesembuhan yang tinggi, bukan karena tingkat kematian yang tinggi. Tingkat kesembuhan sendiri dia memaparkan karena ada perluasan RSDC, kemudian obat-obatan yang mencukupi dan suplai oksigen yang mencukupi juga. Itu kondisi tersebut berbanding dengan bulan-bulan sebelumnya di mana oksigen terbatas dan obat-obatan juga terbatas, sehingga perawatan yang dilakukan kepada pasien COVID sendiri cukup baik dan tingkat kesembuhannya. Apakah turunnya BOR ini akan menjadi pertimbangan pemerintah setempat melonggarkan PPKM di Jawa dan Bali? Tadi hal itu sempat ditanyakan kepada Pak Edson Muldoko, bahwa beliau memaparkan bahwa BOR memang salah satu indikator dalam penilaian level PPKM. Hanya saja indikator yang bisa mengubah kebijakan PPKM dari level 4 ke level 3 ataupun sebaliknya, ataupun bahkan menghentikan PPKM, karena ada beberapa indikator lain seperti tingkat kematian, kemampuan tracing, terus respon rumah sakit seperti apa. Jadi turunnya BOR ini belum bisa memastikan bahwa setelah 9 Agustus nanti PPKM akan dihentikan atau sebaliknya dilanjutkan. Begitu, Berarti BOR ini bukan menjadi indikator utama seperti itu ya, dilonggarkannya PPKM di Jawa dan Bali. Masih ada indikator-indikator yang lainnya yang akan nantinya dipertimbangkan oleh pemerintah untuk dilonggarkan. Ya, betul. Akan kami tampilkan keterangan dari Kepala Staf Presiden Muldoko. Berikut liputannya untuk Anda. Saya melakukan kunjungan ke Wisma Atlet untuk melihat dari dekat kondisi terakhir seperti apa, dan saya tadi sudah mendapatkan laporan dari petugas yang ada di sini. Ini sebuah indikasi yang cukup menggembirakan, teman-teman sekalian, hadirin sekalian.
Tadi saya juga mendengarkan bahwa hunian atau bor bed occupancy rate di Wisma Atlet itu sudah 25%. Ya, dari awalnya pada tadi kalau kita lihat paparannya pada 30 Juni itu pada posisi yang sangat puncak yang isinya hampir 90% berada di sini. Tapi alhamdulillah saat ini telah mengalami penurunan yang signifikan. Berikutnya, Wisma Atlet ini bisa menjadi sebuah contoh bahwa PPKM bisa menurunkan angka bor yang menjadi salah satu indikator penentuan PPKM. Mari kita lihat bagaimana data bor yang ada di beberapa daerah. Secara nasional, bor kita sudah turun, kondisinya 56,81%. Dan saya pikir hari ini juga ada penurunan. Bor di Jawa Bali turun menjadi 57,4%. Bor non Jawa Bali turun menjadi 56,6%. Bor Wisma Atlet ya yang Jumlah staf DPRD Kuningan serta keluarga anggota DPRD mengikuti pelaksanaan vaksinasi yang dilangsungkan di Gedung Dewan pada Jumat 6 Agustus 2021 hari ini. Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rahdi mengatakan, manfaat dari vaksinasi ini sekaligus sebagai program nasional pencegahan COVID-19. Kaitan penanganan COVID-19 di Kuningan, Nuzul mengklaim bahwa dalam beberapa hari terakhir, penekanan terhadap lonjakan kasus bisa terkendali. Seperti berkurangnya angka kematian, menurunnya angka positif COVID-19, dan meningkatnya angka kesembuhan warga. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini saya sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Cirebon, ada Ahmad Ripai yang akan memberikan laporannya untuk Anda. Selamat sore, Ahmad. Ya, sore, Firda. Ahmad, bisa dijelaskan apa alasan dilaksanakannya vaksinasi di DPRD Kuningan sana? Baik, dapat dijelaskan. Dalam pelaksanaan penanganan pencegahan COVID-19 di Kabupaten Kuningan cukup berjalan lancar. Kebetulan tadi sebelum dilaksanakan sholat Jumat itu dilangsungkan vaksinasi terhadap istri ataupun keluarga anggota dewan serta staf dan warga sekitar kantor DPRD Kabupaten Kuningan. Di mana diketahui dalam pelaksanaan kegiatan vaksinasi tadi itu dikomandai langsung oleh Dandim 0615 Kuningan, yaitu Letnan Kolonel David Nenggolan. Dandim ini langsung memimpin daripada pelaksanaan vaksinasi yang biasa digelar setiap waktu tertentu di setiap daerah Kabupaten Kuningan. Begitu, Firda. Oke, untuk sasaran pelaksanaan vaksinasi kali ini, apakah hanya dari anggota DPRD Kuningan atau masyarakat umum juga bisa melakukan vaksinasi di sana? Ya, dalam pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Kuningan cukup merata dilakukan oleh masyarakat. Belum lama terjadi terhadap kalangan pelajar ataupun kisaran usia remaja dari 12 hingga 18. Di mana diketahui dalam antusias mereka cukup tinggi dalam mengikuti pelaksanaan vaksinasi. Terlebih dalam jajaran Satgas Covid Kabupaten Kuningan ini cukup mobile dalam melakukan program nasional pencegahan COVID-19 Kuningan. COVID-19 Kuningan, betul. Oke, bagaimana penanganan COVID-19 di Kuningan saat ini? Kebetulan Kuningan beberapa hari ini mengalami kabar baik. Hal itu menyusul dengan pelaksanaan PPKM, perpanjang PPKM, dan Kabupaten Kuningan memang masuk level 4. Sempat terjadi keanehan akibat laporan ataupun penunjukan penilaian langsung level 4 ini dari BNPB pusat ataupun yang menangani COVID-19. Sebelumnya Kuningan itu masuk dalam level 3 dan ketika mendapat perpanjangan PPKM dari tanggal 3 sampai 9 Agustus itu masuk level 4. Namun tidak jadi masalah. Tadi disebutkan juga oleh Ketua DPRD Kabupaten Kuningan bahwa pelaksanaan PPKM ini cukup berjalan baik sehingga bisa menekan terhadap laju terkonfirmasi COVID-19 di kalangan
masyarakat Kuningan. Di selain itu juga pelaksanaan PPKM ini berdampak baik terhadap penurunan angka terpaparnya COVID dan menurunnya jumlah warga yang mengikuti karantina terpadu di lokasi BKPSDM Kabupaten Kuningan. Begitu, Firda. Oke, baik Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rahdi dan berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Hari ini kita melaksanakan vaksin untuk keluarga anggota dewan dan keluarga sekretariat. Setelah beberapa waktu yang lalu kita melaksanakan vaksin untuk dewan dan sekretariat. Hari ini kita kerjasama dengan Kodim 0615 Kuningan, dan saya ucapkan terima kasih sekali kepada Kodim yang sudah ikut membantu kami untuk melaksanakan vaksin. Jadi kita juga membantu pemerintah untuk terus menggerakkan supaya masyarakat mau divaksin. Itu aja. Dan Pak, terlepas itu Pak, mengenai ini kan masih berlaku PPKM ya Pak. Ya. Untuk kegiatan DPRD sendiri gimana itu? Kegiatan DPRD kita sesuaikan dengan PPKM level 4 ya. Di antaranya yang tadinya kita akan melaksanakan agenda reses tanggal 4, kita tunda sampai dengan tanggal 10. Ya kita mematuhi aturan itu. Kemudian rapat-rapat kita lakukan dengan virtual. Jadi kita juga harus memberikan contoh kepada masyarakat bahwa PPKM ini harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah dengan PPKM ini kan banyak kemajuan untuk Kabupaten Kuningan. Ya. Ada 4 indikator yang menunjukkan progres baik ya, progres positif. Di antaranya angka kesembuhan kita cukup tinggi ya. Kemudian angka kematian dia bisa ditekan, turun. Kemudian angka positif aktif juga bisa ditekan, turun. Dan yang terakhir bor. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. 6 tersangka jaringan narkoba lintas provinsi di Bangka Belitung dipampang dalam konferensi pers pada Jumat 6 Agustus 2021 hari ini. Namun dari 6 ke 6 tersangka tersebut hanya 5 orang yang dihadirkan. Mereka adalah A. Asyadi alias Adi 41 tahun, E alias Emma istri Adi 39 tahun, R alias Rosnawati 41 tahun, M alias Mahyudi 31 tahun, dan Supli 33 tahun. Sementara satu tersangka lainnya yakni H alias Hayani 41 tahun yang tengah dirawat di rumah sakit lantaran akan melahirkan. Konferensi pers para tersangka berlangsung di kantor BNNP Bangka Belitung pada Jumat siang. Kepala BNNP Bangka Belitung Brigjen Pol Muhammad Zainul Mutakin mengatakan para tersangka ini merupakan satu jaringan narkoba lintas provinsi. Namun dari ke-6 tersangka, A alias Asyadi alias Adi merupakan dalang sekaligus gembong jaringan narkoba tersebut. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini saya sudah tersambung dengan jurnalis dari Bangka Pos, Antoni Ramli, yang akan memberikan laporannya. Selamat sore, Antoni. Jajaran Badan Narkotika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar konferensi pers terkait pengungkapan jaringan narkotika skala nasional. Dari hari ini konferensi pers siang tadi Badan Narkotika Nasional menghadirkan 5 orang tersangka, di mana sebelumnya jumlah tersangka ini ada 6, begitu Firda. Namun dari lima orang yang dihadirkan itu yakni Asadi alias A, Emma yang merupakan istri dari Asadi alias Adi ini, Rosnawati, Mahyudi, dan Supli. Sementara satu tersangka lain, Hayani, tidak bisa dihadirkan dalam konferensi pers tersebut mengingat saat ini sedang tengah dilakukan persalinan, seperti itu Firda. Antoni, seperti apa kronologi pengungkapan kasus jaringan narkoba lintas provinsi ini? Ya, terima kasih rekan Firda. Jadi sebelumnya Badan Narkotika Nasional bersama tim gabungan dari Bea Cukai, Direktorat
Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil menangkap 2 orang yang diduga kurir narkotika. Keduanya adalah Rosnawati dan Mahyudi ya, di mana Rosnawati dan Wahyudi ini merupakan mertua dan sekaligus menantu. Ya, keduanya terlibat jaringan narkoba yang merupakan jaringan Adi alias Adi, salah satu penghuni rutan lapas narkotika Pangkal Pinang. Nanti ditangkap di kawasan perairan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah dengan barang bukti 1.150 gram sabu-sabu. Selain itu, polisi juga mengamankan barang bukti lain seperti uang tunai, seperti alat komunikasi lain. Dari hasil pengembangan, kedua tersangka ini mengaku sabu-sabu tersebut diperoleh dari Asadi yang merupakan salah satu warga binaan di lapas narkotika Pangkal Pinang. Dari keterangan tersebut, polisi tim gabungan melakukan pengejaran termasuk mengambil Ashadi alias Adi ini dari lapas narkotika Pangkal Pinang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Selain Ashadi, jadi di waktu yang bersamaan, polisi juga keesokan harinya polisi juga mengamankan Emma yang tak lain merupakan istri dari Ashadi. Tersangka Asadi alias Adi ini Emma. Asadi ini diduga sebagai aktor intelektual dari yang mengendalikan narkotika dari dalam lapas narkotika Pangkal Pinang. Begitu, rekan Firda. Untuk perannya sendiri, peran ke-6 pelaku ini mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi, Ahmad. Iya, rekan Firda. Jadi 6 tersangka ini mempunyai peran yang cukup berbeda ya, di mana seperti yang diketahui Asadi ini merupakan otak dari pelaku, di mana Asadi ini yang memerintahkan para tersangka ini untuk mengambil atau mengambil barang bukti yang sudah ditempatkan. Sementara Rosnawati dan menantunya berperan sebagai kurir yang penjemput barang selatan menuju Kepulauan Bangka Belitung. Seperti itu, rekan Firda. Untuk jumlah barang bukti yang sudah diamankan oleh BNNP sendiri, berapa totalnya? Untuk total barang bukti yang diamankan Badan Narkotika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari ke-6 tersangka ini merupakan sebanyak 1.150. Jumlah barang bukti ini kalau ditafsir dengan uang ditaksir senilai 2 miliar rupiah, gitu rekan Firda. Ini 100 maksudnya 150 ini adalah 150 bungkus atau seperti apa? Enggak, jadi dia dalam bentukan ada 3 bungkusan, di mana satu bungkus berisi 1 kilogram sabu-sabu, 1 kilo dengan dibungkus dengan bungkusan teh, sementara 2 bungkusan lain masing-masing berisi 100 gram dan 50 gram. Jadi total keseluruhan barang bukti yang diamankan 1.150 gram sabu-sabu. Begitu rekan Firda. Oke, baik. Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kepala BNNP Bangka Belitung, Brigjen Pol Muhammad Zainul Mutakin. Berikut wawancara lengkapnya untuk Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bukan pedang sembarang pedang. Pedang Pasekda di atas jalan. Selamat datang semua tamu undangan. Semoga berkah dan silaturahmi. Tribuners, kita akan jeda sejenak. Kami akan menyajikan informasi menarik untuk Anda seusai ini. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan saya udah hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena juga posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca ya Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca ya Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca ya Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca ya Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini
dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kegiatan pelayanan kesehatan keliling di PT Angkasa Pura I Bandara Sentani yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura digelar pada hari ini Jumat 6 Agustus 2021. Program ini digelar untuk pelayanan kesehatan khusus bagi ibu hamil, bayi, dan juga balita. Stakeholder Relation Manager Bandara Sentani Surya Eka mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan perdana di Posyandu Graha Bintang Timur, Dobon Solo, Sentani yang diikuti 65 peserta dengan rincian 8 ibu hamil. Surya menjelaskan kegiatan pelayanan kesehatan keliling di Bandara Udara Sentani Jayapura tahun ini akan diutamakan di wilayah sekitar Bandara Sentani. Ia menambahkan program ini difokuskan kepada pemberian makanan tambahan untuk balita dan juga program ibu hamil risiko tinggi, di mana akan diberikan tambahan gizi guna mencegah stunting. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya sudah tersambung bersama dengan wartawan Tribun Papua, ada Aldi Bimantara. Selamat sore, Aldi. Ya, selamat sore, Firda dan juga Tribuners. Dapat saya informasikan dari Jayapura, Papua, kegiatan pelayanan kesehatan keliling yang diinisiasi oleh PT Angkasa Pura I Bandara Sentani yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura dilaksanakan hari ini Jumat 6 Agustus 2021 mulai pukul 9.00 waktu Indonesia Timur tadi pagi. Program ini dimaksudkan untuk pelayanan kesehatan khusus bagi ibu hamil, bayi, dan balita. Firda dan juga Tribuners, berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari Stakeholders Relation Manager Bandara Sentani Jayapura, Surya Eka mengatakan kegiatan tersebut perdana dilaksanakan di Posyandu Graha Bintang Timur, Dobon Solo, Sentani yang diikuti sebanyak 65 orang. Firda. Aldi, bagaimana tadi jalannya pelaksanaan kegiatan kesehatan, pelayanan kesehatan di PT Angkasa Pura I Bandara Sentani Jayapura kali ini? Baik Firda dan juga Tribuners, dapat saya informasikan kegiatan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bayi, dan juga balita yang digiatkan oleh pihak PT Angkasa Pura I Bandar Udara Sentani, Kabupaten Jayapura, dimulai pukul 9.00 waktu Indonesia Timur tadi pagi dan terpantau lancar, serta diikuti sebanyak 65 orang yang tersebar dari sejumlah kelurahan yang ada di distrik Sentani Kota, Kabupaten Jayapura, Papua.
Firda. Dari kalangan mana saja yang mengikuti kegiatan pelayanan kesehatan keliling ini? Baik Firda dan juga Tribuners, dapat saya informasikan bahwa dalam kegiatan pelayanan kesehatan yang berlangsung perdana tadi pagi di Posyandu Graha Bintang Timur, Debon Solo Sentani, Kabupaten Jayapura ini, yang hadir untuk mendapatkan pelayanan yakni dari kalangan warga masyarakat di beberapa kelurahan yang tersebar di distrik Sentani Kota, Kabupaten Jayapura, Papua. Kemudian terdapat juga beberapa ASN begitu yang juga ingin berobat dan juga ingin memeriksakan kesehatan dirinya terkait mendapatkan pelayanan kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Firda. Aldi, ini kan tadi Anda mengatakan adalah ini untuk ibu hamil, kemudian bayi dan juga balita. Mereka mendapatkan apa saja di kegiatan pelayanan kesehatan keliling ini? Ya baik Firda dan juga Tribuners, memang beberapa golongan masyarakat yang memang membutuhkan pelayanan medis begitu hasil kerjasama dari Puskesmas Sentani dan juga PT Angkasa Pura I ini memang melibatkan beberapa pelayanan kesehatan yang juga telah diterima oleh masyarakat, baik itu penyuntikan vaksin juga, kemudian terdapat pemberian vitamin dan juga suplemen bagi ibu hamil begitu, Firda. Oke, baik. Terima kasih wartawan Tribun Papua Aldi Bantara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 RSDC Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat terus menurun. Menurut laporan harian yang dirilis oleh Kogas Bakpat RSDC Wisma Atlet Kemayoran per 6 Agustus kemarin, jumlah pasien masuk sebanyak 121 orang. Sedangkan pasien yang keluar ada 222 orang dengan rincian 217 orang sembuh dan 4 orang meninggal dunia. Total pasien yang dirawat pada hari ini sebanyak 2.002 pasien. Jumlah ini turun dibanding hari kemarin sebanyak 2.110 orang. Kepala Humas RSDC Wisma Atlet Kemayoran Kolonel Mintoro Sumego mengatakan dengan menurunnya jumlah ini yang dirawat maka Tower 4 sudah dalam kondisi kosong. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini saya sudah dengan jurnalis Warta Kota Live ada M. Fajar Yandano yang akan memberikan laporannya. Selamat sore, Fajar. Halo, Fajar, selamat sore. Fajar, bisa mendengar suara saya dari studio? Halo, Fajar? Kita mengalami sedikit kendala dengan sinyal dari Fajar. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Wakil Gubernur Bangka Belitung Abdul Fattah, kemudian Bupati Belitung Haji Sahani Saleh, dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Belitung melakukan tracing secara acak kepada masyarakat pada Jumat hari ini 6 Agustus. Tracing secara acak tersebut diikuti oleh petugas kesehatan yang menggunakan alat pelindung diri APD lengkap. BPBD Kabupaten Belitung dan Satpol PP Kabupaten Belitung serta Dinas Kesehatan Belitung juga ikut terlibat dalam tracing secara massal kali ini. Kali pertama, tracing secara acak tersebut dilakukan di Pasar Tradisional Tanjung Pandan, Belitung. Terdapat 2 lokasi yang menjadi sasaran tim gabungan ini untuk melakukan swab antigen secara acak. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya sudah tersambung dengan jurnalis Pos Belitung ada Adelina Nurmalita Sari yang akan memberikan laporannya. Selamat sore, Adelina. Selamat sore, rekan Firda. Adelina, bisa dijelaskan bagaimana jalannya proses tracing yang dilakukan tim gabungan di Belitung kepada hari ini? Baik, rekan Firda dan Tribuners, bisa saya sampaikan bahwa tadi pagi, tim gabungan yang terdiri dari Wakil Gubernur Bangka Belitung, Bupati dan juga Wakil Bupati Belitung, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, juga Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung melakukan tracking swab antigen secara acak. Hal ini karena Belitung masih termasuk daerah yang menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4. Mereka mendatangi satu persatu warung kopi yang berada di kawasan Pasar Tanjung Pandan dan juga pinggir jalan sekitar Tanjung Pandan. Tepatnya ada 4 titik warung kopi yang didatangi oleh tim gabungan ini. Lalu tenaga kesehatan yang menggunakan APD lengkap mulai mengambil sampel swab antigen terhadap warga yang sedang
nongkrong di warung kopi maupun warga yang melintas tanpa menggunakan masker. Demikian, Firda. Kemudian untuk respon warga sendiri yang terkena tracing secara acak ini, seperti apa respon mereka? Baik, Firda, tracking acak yang dilakukan ini mendapat respon yang beragam dari warga. Ada yang menghindari petugas kesehatan, ada juga yang mengikuti tes swab ini secara kooperatif. Misalnya ketika tim gabungan tiba, ada warga yang semula duduk di warung kopi, lalu tiba-tiba menghindari para petugas meski sempat ditahan oleh tim gabungan. Tapi selain itu, ada juga warga yang secara kooperatif mengikuti tes swab antigen ini setelah menyerahkan identitas diri. Seperti misalnya yang kami wawancarai, yaitu warga bernama Supono. Ia mengaku antusias mengikuti tes ini agar bisa meyakinkan bahwa kondisi kesehatannya baik-baik saja. Dengan begitu tidak ada keraguan bahwa ia dalam kondisi sehat. Seperti itu, Firda. Jadi respon masyarakat ini beragam seperti itu ya. Oke. Bagaimana untuk hasil pemeriksaan swab antigen secara acak ini, Andin? Baik, Firda, dari 4 titik warung kopi yang telah diperiksa oleh tim gabungan ini, semuanya telah mengumpulkan sebanyak 23 sampel, dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan bahwa semua sampel tersebut non-reaktif atau negatif, sehingga tidak ditemukan warga yang positif COVID-19 dari hasil pemeriksaan tersebut. Apakah swab antigen secara acak ini akan terus dilakukan oleh pemerintah setempat oleh tim gabungan ini, atau hari ini saja? Baik, Firda, rencananya kegiatan pengambilan sampel swab secara acak ini akan terus dilakukan hingga status PPKM level 4 yang kini tengah diterapkan di Belitung bisa menurun statusnya, begitu. Oke, baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Wakil Gubernur Bangka Belitung Abdul Fattah, dan berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Merupakan satu strategi yang dilakukan di dalam menyikapi level 4 PPKM yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hari ini adalah bersama-sama secara gabungan kami dengan Bupati, Wakil Bupati, dan juga forum komunikasi pimpinan daerah turun untuk melakukan tracking untuk di tempat-tempat di mana masyarakat berkerumun. Seperti contohnya ada di warung kopi, dan kemudian di pasar yang tadi sudah kita lihat, yaitu Pasar Ikan, dan pasar penjualan lainnya. Nah, dari sampel yang kami tracking pada hari ini sudah beberapa tempat, ternyata dari mereka yang hadir dan berkerumun semuanya terposisi negatif. Nah, kemudian adalah yang perlu diantisipasi oleh pemerintah Kabupaten Belitung dan Belitung Timur adalah untuk menjaga-jaga. Jangan sampai terjadi lompatan-lompatan tinggi terhadap yang terkonfirmasi. Dari Bangka Belitung kita beralih ke Jawa Barat, Saudara. Pemerintah Kabupaten Garut memberlakukan rekayasa lalu lintas ganjil genap di sejumlah jalan di kawasan perkotaan Garut Jumat 6 Agustus hari ini. Rekayasa lalu lintas ini diberlakukan mulai dari Jalan Ahmad Yani hingga Simpang Asia, dan mulai berlaku per hari ini Jumat 6 Agustus hingga tanggal 9 Agustus mendatang. Bupati Garut Rudi Gunawan menjelaskan pemberlakuan ganjil genap tersebut juga dilakukan di sepanjang Jalan Ahmad Yani yang menjadi kawasan patuh protokol kesehatan. Pemberlakuan ganjil genap ini menurutnya sebagai pengganti penyekatan jalan di masa PPKM level 4. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini saya sudah tersambung dengan jurnalis Tribun Jabar, ada Sidki Al-Ghifari yang akan memberikan laporannya. Selamat sore, Sidki. Halo, selamat sore, Sidki. Halo, Sidki. Bisa dengar? Sidki, bisa dijelaskan jalan mana saja yang menjadi titik rekayasa ganjil genap di Kabupaten Garut saat ini? Baik, Firda, saya sekarang sedang berada di kawasan Jalan Ahmad Yani, yang merupakan kawasan yang diberlakukannya ganjil rekayasa lalu lintas ganjil genap pada hari ini Jumat 6 Agustus 2021. Rekayasa ganjil genap sendiri dilakukan sesuai dengan tanggal kalender dengan melihat satu angka terakhir pada nomor kepolisian. Angka 0 dianggap genap, maka untuk angka ganjil bisa dioperasikan pada tanggal ganjil, begitupun sebaliknya angka terakhir genap bisa diberlakukan di tanggal genap. Hari ini pantauan Tribun Jabar di lokasi, petugas kepolisian sudah mulai melakukan penyekatan jalan
yang merupakan kawasan ganjil genap di kawasan Jalan Ahmad Yani ini. Jadi bisa kami terangkan memang Jalan kawasan Ahmad Yani ini merupakan kawasan yang dimulai dari titik alun-alun hingga Simpang Asia. Jadi memang penyekatan hari ini hanya ada di satu jalan, yakni Jalan Ahmad Yani, yang juga merupakan jalan patuh protokol kesehatan. Baik, Firda. Oke, dari pukul berapa hingga berapa pemberlakuan ganjil genap ini berlaku di Kabupaten Garut sendiri? Pemberlakuan ganjil genap ini mulai berlaku dari pukul 8 pagi hingga pukul 18 petang, dan bagi yang melanggar akan diberlakukan sanksi oleh pihak kepolisian. Baik, udah. Selain pemberlakuan ganjil genap, bagaimana langkah selanjutnya dari Pemkab Garut sendiri untuk menekan angka penularan COVID-19? Baik, setelah kami tadi bicara dengan Bupati maupun Ketua DPRD Kabupaten Garut, memang pemberlakuan ganjil genap ini merupakan yang untuk pertama kalinya dilakukan di Kabupaten Garut. Sistem ganjil genap ini juga diharapkan mampu menekan angka penyebaran COVID-19 di Kabupaten Garut. Dan apabila setelah nanti tanggal 8 Agustus angka penyebaran COVID di Kabupaten Garut masih tajam, masih naik, pihak Pemda Garut dan Satgas COVID-19 Kabupaten Garut akan kembali memberlakukan rekayasa lalu lintas ganjil genap di sejumlah jalan. Jadi tidak hanya di Jalan Ahmad Yani saja, namun di setiap jalan di perkotaan Garut. Jika memang nanti mendapatkan hasil dari setelah tanggal 8 mungkin kasus virus COVID-19 di Garut ternyata menurun, maka pemberlakuan ganjil genap di Kabupaten Garut ini akan diberhentikan. Baik, Firda. Oke, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Bupati Garut, Rudi Gunawan, dan berikut wawancara lengkapnya untuk Anda. Genap ini sebagai satu solusi. Di satu tidak ingin ada penyekatan, ya. Di lain sisi juga kita ada aturan seperti itu. Nah, makanya sekarang tidak ada penyekatan, yang ada ganjil genap. Tapi ganjil genap juga kan hanya di jalan gitu. Kok banyak jalan ke Roma lah gitu, Pak. Biar apa kita akan diperlebar, Pak? Ganjil genap itu hanya mengurangi di daerah yang masuk dalam kategori patuh prokes itu menjadi sedikit. Kalau kemarin kan yang genap, yang ganjil bisa masuk. Sekarang mengurangi. Sekarang ada mengurangi kegiatan lalu lintas di jalan yang prokes. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 RSDC Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat terus menurun. Menurut laporan harian yang dirilis oleh Kogas Gappat RSDC Wisma Atlet Kemayoran per 6 Agustus, jumlah pasien masuk sebanyak 121 orang. Sedangkan pasien yang keluar ada 222 orang dengan rincian 217 orang sembuh dan 4 orang meninggal dunia. Total pasien yang dirawat pada hari ini sebanyak 2.002 pasien. Jumlah ini turun dibanding hari kemarin sebanyak 110 pasien. Maksud kami 2.110 pasien. Kepala Humas RSDC Wisma Atlet Kemayoran Kolonel Mintoro Sumego mengatakan dengan menurunnya jumlah pasien COVID-19 yang dirawat, maka Tower 4 saat ini sudah dalam kondisi kosong. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini saya sudah tersambung bersama dengan jurnalis Warta Kota Live, ada M. Fajar Riyandano yang akan memberikan laporannya. Selamat sore, Fajar. Selamat sore, Kang Firda. Fajar, bisa dijelaskan apa sebenarnya penyebab pasien di RSDC Kemayoran Wisma Atlet Kemayoran ini menurun? Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat sore rekan-rekan Tribuners. Menurut Kepala Humas dari Rumah Sakit Darurat COVID, Kolonel Mintoro Sumego mengatakan bahwa tren penurunan ini sudah terjadi di awal bulan Juni. Jadi penurunan ini disebabkan karena adanya dan banyaknya total vaksinasi, lalu yang kedua adalah banyaknya isolasi mandiri di tingkat RW. Jadi para warga yang mengalami, terutama warga-warga yang mengalami tanpa gejala, itu lebih memilih untuk isolasi mandiri di tingkat RT ataupun RW. Fajar, walau pasien ini menurun, bagaimana saat ini keadaan kondisi dari Wisma Atlet Kemayoran di sana? Menurut Pak Mintoro tadi bahwa kondisi rumah sakit ini tetap disiagakan, yaitu dengan tetap
melakukan persiapan dengan jumlah tenaga nakes maksimal sebesar 3.000 nakes, lalu juga oksigen berupa obat-obatan itu juga cukup untuk 3 bulan ke depan, dan yang paling penting adalah pasien-pasien yang dirawat sekarang saat ini dari 2.002 pasien tadi, itu mayoritas atau sebesar 40% adalah usia anak. Usia anak yang dimaksud Kolonel Bintoro adalah umur 1 sampai 14 tahun. Untuk jumlah pasien yang dari tiap-tiap tower saat ini ada berapa jumlahnya? Saya mendengar tadi ada informasi kalau tower 4 saat ini sudah kosong. Baik, terima kasih rekan Firda. Untuk tower 4 sendiri memang sudah kosong karena menurunnya pasien yang hadir ataupun datang ke Wisma Atlet. Untuk tower 4, 0 jumlahnya, lalu untuk tower 5 ada 1.200 orang, untuk tower 6 itu ada 500 orang, lalu tower 7 ada 296 pasien yang dirawat per hari ini. Fajar, bisa dijelaskan berapa saat ini jumlah pasien yang dirawat, kemudian berapa jumlah yang sembuh, kemudian berapa total jumlah yang meninggal dunia? Untuk per hari ini, dari data harian yang dirilis oleh Humas RSDC, mengatakan bahwa saat ini ada 2.002 pasien. Jumlah ini berkurang sebanyak 108 pasien dari yang kemarin, Kamis tanggal 5 itu sebanyak 2.110 pasien. Gitu. Lalu yang keluar rumah sakit saat ini ada 222 pasien dengan rincian 217 meninggal dan 4 meninggal dunia. Lalu yang masuk saat ini ada 121 orang. Begitu, rekan kita untuk hari ini. Baik, terima kasih Fajar, wartawan dari Warta Kota Live atas laporan Anda. Sehat selalu, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Sebanyak 72 warga Bronggang Suruh, Kelurahan Argomulyo, Jangkringan, Sleman, Yogyakarta terpapar virus COVID-19. Kasus ini mulai terdeteksi ketika ada pemeriksaan massal di kampung tersebut. Saat ini, 25 warga yang dinyatakan positif telah dibawa ke shelter rusun ASN PUPR Maguwoharjo untuk menjalani isolasi terpadu. Sementara untuk lainnya masih menjalani isolasi mandiri di masing-masing rumahnya. PLT Panewo Jangkringan Suyanto mengatakan 25 warga Bronggang Suruh yang positif dibawa ke shelter pada Kamis 5 Agustus malam menggunakan 5 ambulans BPBD Sleman. Hingga saat ini pihaknya terus berupaya membujuk warga yang masih isolasi mandiri di rumah agar mau dipindahkan ke shelter isolasi. Nah, untuk minta informasi lebih lengkapnya, saat ini saya sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Jogja, ada Ahmad Syarifuddin. Halo, selamat sore Syarifuddin. Halo, selamat sore rekan Firda. Syarifuddin, sebenarnya ada berapa total warga Kampung Bronggang yang sekarang dinyatakan positif COVID-19? Saat ini ada 72 warga Bronggang Suruh di Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19. Dan itu berdasarkan hasil swab massal yang dilakukan oleh pihak Satgas Kalurahan, Kapanewon, hingga Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, swab massal terhadap 168 warga tempat. Dan hasilnya 72 dinyatakan positif. Untuk sumber awal dari penularan COVID-19 ini sebenarnya dari mana? Nah, untuk sumber penularan awal ini sebelumnya sampai hari ini itu belum bisa diketahui. PLT Panewo Cangkringan itu mengatakan bahwa swab massal yang dilakukan oleh 168 warga Bronggang Suruh ini berawal karena masyarakat setempat bulan-bulan sebelumnya itu banyak yang terpapar COVID secara bergantian. Akhirnya untuk memutus mata rantai penularan dilakukan swab massal pada 2 Agustus lalu. Begitu rekan Firda. Apa yang menjadi faktor penyebab, mungkin latar belakang mengapa pemerintah setempat memindahkan warga Kampung Bronggang ini ke shelter untuk isolasi? Jadi gini, sebanyak 25 warga itu dipindahkan dari isolasi mandiri dari Kampung Bronggang Suruh menuju ke shelter yang ada di Maguwoharjo itu untuk menghindari penularan yang lebih masif, rekan Firda. Jadi untuk menghindari penularan, akhirnya warga dibujuk untuk bisa isolasi secara terpadu di shelter yang ada di Maguwoharjo. Begitu. Oke, apakah mungkin ada kendala bagi pihak terkait untuk membujuk warga yang positif ini dipindahkan ke shelter?
Ya, kendala yang dihadapi tidak semua warga ternyata mau dipindahkan ke shelter terpadu, rekan Firda, karena mungkin ada beberapa faktor dan baru dari 72 warga yang dinyatakan positif, baru 25 sampai hari ini yang mau dipindahkan ke shelter. Artinya masih ada 47 warga lainnya yang masih menjalani isolasi mandiri dan hari ini pemerintah setempat maupun satuan tugas yang ada di tingkat kelurahan, Kapanewon maupun kabupaten masih mencoba untuk membujuk warga agar mau menjalani isolasi terpadu di shelter. Begitu. Oke, untuk memutus mata rantai penularan apa saja yang dilakukan oleh Satgas setempat? Yang pertama, Satgas segera melakukan swab masal ya. Terus yang kedua, kata Pak Newu Kecamatan Cangkeringan ini bahwa segera dilakukan upaya evakuasi untuk memindahkan warga dari isolasi mandiri menuju shelter. Itu yang dilakukan rekan Firda. Apabila nantinya kalau masyarakat ini yang positif ini enggan untuk dipindahkan ke shelter, apa tindakan dari Satgas COVID setempat? Jadi Satgas ini menurut informasi yang disampaikan Penewa itu bergerak secara humanis ya. Jadi mereka akan melakukan asesmen di setiap rumah. Ketika rumah itu memungkinkan untuk isolasi mandiri dengan pasien positif ini bergejala atau bergejala ringan bahkan tanpa gejala, maka diperbolehkan. Sementara bagi yang memiliki penyakit atau komorbid atau penyakit bawaan dan cenderung untuk berat, maka dipindahkan ke shelter maupun rumah sakit rujukan. Begitu rekan Firda. Berarti melihat kondisi dari warga yang COVID-19 seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih wartawan Tribun Jogja Ahmad Syarifuddin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, seusai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan
tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu.
Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk
Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke Ambon, Saudara. Tumpukan sampah di kawasan Ahuru, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon mulai dibersihkan Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon pada Kamis 5 Agustus sore kemarin. DLHP mengerahkan 1 unit alat berat serta 5 truk sampah untuk membersihkan seluruh area bibir jalan yang dipenuhi oleh sampah. Sampah yang berserakan hampir menutup sebagian sisi jalan itu juga menimbulkan bau tak sedap dan mengganggu pengguna jalan yang melintas di kawasan tersebut. PLH Kepala DLHP Kota Ambon, J. Haumase mengatakan, pembersihan akan memakan waktu hingga 3 hari ke depan mengingat tumpukan sampah sangat banyak. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini saya sudah tersambung dengan wartawan Tribun Ambon, ada Alvin Risanto yang akan memberikan laporannya. Selamat sore, Alvin. Halo, Alvin? Ya, halo. Alvin, bisa dijelaskan sudah berapa lama adanya penumpukan sampah di kawasan Sirimau tersebut? Ya, Firda, penumpukan sampah di kawasan Ahuru Arbes, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ini sudah terjadi selama 6 bulan terakhir di tahun 2021 ini. Dari info warga sekitar, tempat pembuangan sampah ini hanya diperuntukkan untuk warga di RT 004 dan RT 006. Hanya saja warga dari kawasan lain, yakni dari kawasan Stain, kawasan Kebun Cengke, dan kawasan Air Kuning juga turut membuang sampah di kawasan tersebut, sehingga membuat volume sampah di kawasan tersebut itu semakin tinggi dan semakin meningkat, dan juga sampah itu juga membuat bau tak sedap yang bagi warga yang melintasi kawasan tersebut, sehingga apalagi di musim penghujan ini sampah berserakan banyak ke bibir jalan dan juga selokan di kawasan tersebut. Demikian, Fira. Oke, Alvin, sejauh mana peran pemerintah dalam menangani adanya tumpukan sampah yang memakan setengah jalan ini? Ya, peran pemerintah sejauh ini setiap paginya Dinas Lingkungan Hidup Persampahan Kota Ambon sudah mengangkut sampah. Namun saja volume sampah yang banyak membuat Dinas Persampahan Kota Ambon mengalami kewalahan dalam mengangkut sampah di kawasan Ahuru Arbes ini. Dikarenakan Dinas Lingkungan Hidup Persampahan Kota Ambon hanya menerjunkan 1 armada yang mengangkut sampah di kawasan Ahuru Arbes ini, membuat sampah semakin menumpuk. Jadi waktu pemberitaan Tribun Ambon beberapa waktu lalu membuat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Persampahan Kota Ambon berinisiatif untuk mengangkat dengan menerjunkan alat berat seperti ekskavator dan 5 truk sampah mulai diangkat sejak dari Kamis sore kemarin. Sampah mulai diangkat dan dibersihkan dari pukul 3 sore hingga pukul 9 malam. Diperkirakan selama 3 hari, namun saja para petugas dengan lihai mengangkat sampah itu, akhirnya sampah diangkat tidak sampai dengan 3 hari. Demikian, Firda. Berdasarkan pantauan Anda pada hari ini, bagaimana kondisi terakhir area tersebut? Ya, baik, Firda. Kondisi terakhir area tersebut waktu pemantauan saya tadi sekitar pukul jam 8 waktu Indonesia Timur, ada warga yang membuang sampah di kawasan tersebut. Namun warga itu terkonfirmasi warga setempat. Namun saja pada pukul 11 siang tadi ada tidak tahu dari mana warga ada yang membuang sampah dengan menggunakan mobil pickup. Warga tersebut membuang sampah bukan sampah limbah rumah tangga, melainkan sampah dari limbah bangunan seperti terlihat tadi saya ada kayu genteng yang sudah terpakai mereka buang di kawasan tersebut. Namun saja warga yang melihat hal tersebut langsung memarahi sopir mobil pickup, sopir mobil pickup itu. Tak berselang beberapa lama mobil itu langsung cabut dari area itu, dan area tersebut terkonfirmasi dari saya pada pukul 15.30 sudah kembali dibersihkan lagi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon.
Apakah sampah yang Anda bilang tadi menutupi jalan separuh jalan, apakah saat ini sudah dibersihkan seperti itu dan saat ini jalan sudah full bisa dilalui oleh masyarakat setempat? Ya, baik Fitra. Waktu saya pantauan tadi, sampah sudah bersih, masyarakat sudah bisa melewati area tersebut dengan tidak khawatir lagi karena sampah sudah tidak ada lagi di area tersebut, dan direncanakan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Persampahan Kota Ambon akan memagari area kawasan agar masyarakat tidak membuang sampah lagi di kawasan tersebut. Namun saja terkendala dari para pemilik lahan yang tidak mau kawasan tersebut untuk dipagari. Itu yang menjadi kendala pemerintah saat ini. Baik, Firda. Alvin, bisa dijelaskan apakah memang kawasan Ahur ini sebagai tempat pembuangan akhir atau memang sebelumnya adalah kawasan apa? Ya, baik Firda. Kawasan Ahur Harvest ini sebenarnya itu tempat diperuntukkan sampah buat masyarakat yang mendiami area sekitar. Namun saja ada warga yang membuang sampah dari kawasan lain, membuang sampah situ yang menjadikan sampah penumpukan sampah terjadi di kawasan tersebut semakin hari semakin banyak. Demikian. Oke, baik Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Camat Sirimau M. Aulia Walilulu dan juga Kadis DLH Kota Ambon AJ Haumase, dan berikut liputannya untuk Anda. Ya, kami menyarankan kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah di sini karena kalaupun memang membuang sampah di sini sangat mengganggu sekali jalur transportasi untuk masyarakat di sekitar wilayah ini. Jadi kami mengharapkan masyarakat untuk kesadarannya membuang sampah yang sudah ditentukan. Ya, pada tempat-tempat sampah yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Pak, untuk ke sampah ini direncanakan berapa hari untuk diangkut, Pak? Ya, kalau lihat dari volume yang ada ini kita perkirakan bisa 3 hari, tapi kalau bisa lebih cepat, kalau 2 hari bisa tertangani ya kita selesaikan 2 hari. 2 hari. Iya. Untuk ini sendiri gimana tanggapan masyarakat untuk mau dibuat ini? Iya, ini kan tanah ini nih punya lahan pribadi, pemiliknya ada. Nah, kami sudah pendekatan melalui camat dengan pejabat negeri untuk ketemu dengan pemilik, tapi ya pemilik juga tidak memberikan kesempatan untuk kita menutupi area ini karena ini lahan pribadi. Ya kita akan tetap membersihkan saja di sini. Terus rencana memang kita pagari itu kemarin. Ingin memberikan terakhir area tersebut, waktu pemantauan saya tadi sekitar pukul jam 8 waktu Indonesia Timur, ada warga yang membuang sampah di kawasan tersebut. Namun warga itu terkonfirmasi warga setempat. Namun saja pada pukul 11 siang tadi ada tidak tahu dari mana warga ada yang membuang sampah dengan menggunakan mobil pickup. Warga tersebut membuang sampah bukan sampah limbah rumah tangga, melainkan sampah dari limbah bangunan seperti terlihat tadi saya ada kayu genteng yang sudah terpakai mereka buang di kawasan tersebut. Namun saja warga yang melihat hal tersebut langsung memarahi sopir mobil pickup, sopir mobil pickup itu. Tak berselang beberapa lama mobil itu langsung cabut dari area itu, dan area tersebut terkonfirmasi dari saya pada pukul 15.30 sudah kembali dibersihkan lagi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon. Apakah sampah yang Anda bilang tadi menutupi jalan separuh jalan, apakah saat ini sudah dibersihkan seperti itu dan saat ini jalan sudah full bisa dilalui oleh masyarakat setempat? Ya, baik Fitra. Waktu saya pantauan tadi, sampah sudah bersih, masyarakat sudah bisa melewati area tersebut dengan tidak khawatir lagi karena sampah sudah tidak ada lagi di area tersebut, dan direncanakan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Persampahan Kota Ambon
akan memagari area kawasan agar masyarakat tidak membuang sampah lagi di kawasan tersebut. Namun saja terkendala dari para pemilik lahan yang tidak mau kawasan tersebut untuk dipagari. Itu yang menjadi kendala pemerintah saat ini. Baik, Firda. Alvin, bisa dijelaskan apakah memang kawasan Ahur ini sebagai tempat pembuangan akhir atau memang sebelumnya adalah kawasan apa? Ya, baik Firda. Kawasan Ahur Arbes ini sebenarnya itu tempat diperuntukkan sampah buat masyarakat yang mendiami area sekitar. Namun saja ada warga yang membuang sampah dari kawasan lain, membuang sampah situ yang menjadikan sampah penumpukan sampah terjadi di kawasan tersebut semakin hari semakin banyak. Demikian. Oke, baik Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Camat Sirimau, M. Aulia Wali Lulu, dan juga Kadis DLH Kota Ambon, AJ Haumase, dan berikut liputannya untuk Anda. Ya, kami menyarankan kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah di sini, karena kalaupun memang membuang sampah di sini sangat mengganggu sekali jalur transportasi untuk masyarakat di sekitar wilayah ini. Jadi kami mengharapkan masyarakat untuk kesadarannya membuang sampah yang sudah ditentukan. Ya, pada tempat-tempat sampah yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Pak, untuk sampah ini direncanakan berapa hari untuk diangkut, Pak? Ya, kalau lihat dari volume yang ada ini kita perkirakan bisa 3 hari, tapi kalau bisa lebih cepat, kalau 2 hari bisa tertangani ya kita selesaikan 2 hari. 2 hari. Iya. Untuk ini sendiri gimana tanggapan masyarakat untuk mau dibuat ini? Iya, ini kan tanah ini nih punya lahan pribadi, pemiliknya ada. Nah, kami sudah pendekatan melalui camat dengan pejabat negeri untuk ketemu dengan pemilik, tapi ya pemilik juga tidak memberikan kesempatan untuk kita menutupi area ini, karena ini lahan pribadi ya. Kita akan tetap membersihkan saja di sini. Terus rencana memang kita pagari itu kemarin. Ingin memberikan efek jerah bagi oknum nakal yang suka membuang sampah sembarangan, Kelurahan Padang Sambian adakan terobosan sayembara yang ditulis di spanduk. Spanduk tersebut bertuliskan dicari pembuang sampah di tempat ini, bagi yang menemukan pelaku silakan menghubungi kantor Lurah Padang Sambian berhadiah uang tunai. Spanduk sayembara tersebut dipasang di Simpang 3 Padang Sambian dekat traffic light di Jalan Gunung Sahyang. PLT Lurah Padang Sambian, Luh Sri Uma Saraswati mengatakan pemasangan spanduk tersebut bermula dari Perwali Denpasar. Ia mengatakan di awal transisi penghentian pengangkutan sampah oleh DLHK dan dilaksanakan oleh Swakeloka, ia mengakui banyak menemukan kendala. Banyak masyarakat yang tidak mau bergabung menjadi anggota Swakeloka. Hal itu dikarenakan sebelumnya merasa dilayani angkutan sampahnya, namun saat ini harus mengeluarkan uang untuk melakukan pembayaran sampah. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya sudah tersambung dengan jurnalis Tribun Bali, ada Wahyuni Sari yang akan memberikan laporannya. Selamat sore, Sari. Ya, selamat sore, Firda. Sari, bisa dijelaskan apa alasan Kelurahan Padang Sambian ini membuat sayembara di spanduk tersebut? Iya, jadi awalnya sebelum pihak Kelurahan Padang Sambian membuat spanduk tersebut, banyak ditemukan sampah-sampah yang menumpuk di areal traffic light di Simpang 3 Padang Sambian tersebut. Bahkan sampah-sampah tersebut diikat langsung di traffic light tersebut, dan kesannya menimbulkan lingkungan menjadi sangat kotor gitu, dan itu sudah terjadi berulang kali. Jadi atas dasar tersebut Lurah Padang Sambian pun melakukan sebuah gagasan, yakni membuat spanduk yang berisikan sayembara bagi siapa yang bisa menemukan pelaku atau menangkap pelaku ketika sedang membuang sampah di traffic light, maka akan diberikan imbalan berupa uang tunai tersebut. Nah, jadi pemasangan spanduk tersebut sudah dilakukan sejak bulan Februari lalu, Firda. Upaya apa saja yang dilakukan selain memasang spanduk untuk mencegah membuang sampah sembarangan di lokasi tersebut?
Iya, selain melakukan pemasangan spanduk, pihak kelurahan juga melakukan patroli, yakni mengaktifkan kembali satgas-satgasnya untuk melakukan patroli mulai dari jam 10 malam hingga jam 12 malam, lalu dilanjutkan pada pukul 3 petang hingga 6 pagi. Nah, patroli itu dilakukan di tempat-tempat atau di titik-titik rawan, di mana biasanya ditemukan tumpukan-tumpukan sampah dari entah itu dari masyarakat luar Padang Sambian atau yang berasal dari dalam Padang atau masyarakat yang berasal dari dalam. Jadi pihak kelurahan sendiri tidak mengetahui siapa yang membuang sampah ke tempat itu. Hanya saja pihaknya sudah memastikan pedagang-pedagang yang ada di samping-samping traffic light tersebut, apakah ada membuang sampah di sana. Setelah dicek, ternyata para pedagang sudah menjadi anggota swakelola, jadi tidak mungkin mereka yang membuang sampah. Begitu, Firda. Untuk bagi yang warga yang menemukan nantinya pelaku yang membuang sampah sembarangan ini akan diberikan imbalan berupa apa, Sari? Iya, nantinya bagi warga yang berhasil menemukan pelaku pembuangan sampah ini akan diberikan uang tunai sebesar Rp200.000 dari pihak kelurahan sendiri. Untuk pelakunya sendiri nantinya akan ditindak dengan diberikan sanksi, yaitu akan disuruh untuk membuang sampah di tempatnya, lalu membuat surat pernyataan. Lalu jika masih melakukan hal tersebut, akan ditindak lebih tegas lagi. Oke, baik. Terima kasih wartawan Tribun Bali Wahyuni Sari atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Anggota Polsekta Mamajang Makassar Aibtu Paliweri yang bertugas sebagai Babin Kamtipmas membantu anak-anak untuk mengikuti sekolah. Ia pun rela menjual motor antik kesayangannya Honda 800 modifikasi menjadi Honda C70. Motor tersebut dijual untuk membantu 10 anak yang putus sekolah, di mana 10 orang anak yang sebelumnya ikut di sekolah darurat di TPU Dadi putus sekolah karena biaya. Sebelumnya ia pun menginisiasi mendirikan sekolah darurat di atas tempat pemakaman umum TPU Dadi. Akhirnya sekolah darurat dengan beratapkan tenda dan dilengkapi Wi-Fi berhasil didirikan dengan dibantu oleh warga. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini saya sudah tersambung dengan wartawan Tribun Timur, ada Muslimin Emba yang akan memberikan laporannya. Selamat sore, Emba. Halo, Emba. Tribuners, kami mengalami gangguan sinyal dengan jurnalis kami dari Tribun Timur Muslimin Emba. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kejari Kota Pasuruan didampingi pemerintah Kota Pasuruan mulai membagikan bantuan beras untuk para pelaku usaha yang terdampak PPKM. Secara simbolis, bantuan dibagikan di kantor Kelurahan Bugulor pada Jumat 6 Agustus hari ini maksud kami. Secara serentak, bantuan dibagikan di setiap kelurahan.
Kepala Kejari Kota Pasuruan Mariadi, Idam Halid mengatakan ini adalah wujud tanggung jawab negara dalam melindungi seluruh warganya. Ia mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Pasuruan, Gus Ipul, yang sudah mengajak Forkopimda bersama-sama membantu meringankan beban masyarakat. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini saya sudah tersambung dengan jurnalis dari surya.co.id, ada Galih Lintartika yang akan memberikan laporannya. Selamat sore, Galih. Selamat sore, Firda. Galih, bisa dijelaskan bagaimana tadi pelaksanaan pembagian bantuan beras yang dilakukan di Pasuruan pada hari ini? Ya, Firda, jadi pemerintah Kota Pasuruan hari ini secara serentak menyerahkan 3.000 paket sembako dari Kementerian Sosial. Ada juga 1.000 paket sembako dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, untuk terus membantu meringankan beban masyarakat, pemerintah Kota Pasuruan ini mengajak Forkopimda, baik dari Kejaksaan Negeri, baik dari Polres, dari Kodim, untuk bersama-sama membantu meringankan beban masyarakat dengan mengirimkan atau memberikan bantuan beras sejumlah 5 kg. Nah, hari ini Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan yang menjadi giliran memberikan bantuan beras. Jadi ada 3.163 penerima bantuan, ya ini pelaku usaha, tapi bantuannya dari Kementerian Sosial hanya 3.000 paket. Nah, sisanya ini dari Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan yang membantu memberikan. Begitu, Firda. Untuk total jumlah beras yang sudah disalurkan pada hari ini, yang bagi masyarakat yang terdampak PPKM ini ada berapa total jumlahnya pada hari ini? Ya, hari ini ada 3.163 paket beras yang sudah didistribusikan. Jadi di pendistribusiannya melalui kelurahan-kelurahan, para penerima-penerima ini cukup datang ke kelurahan, nanti akan dibagikan beras. Untuk tahap selanjutnya akan ada 1.000 paket sembako dari pemerintah Provinsi Jawa Timur yang akan juga dibagikan dari pemerintah kota sendiri dan dari Polres, dari Dandim, dan jajaran-jajaran lain di Kota Pasuruan. Begitu. Apakah berarti ini warga yang menerima beras ini sudah terdata seperti itu? Ya, jadi kecenderungan pemberian bantuan beras yang dilakukan hari ini adalah diberikan kepada orang-orang atau pihak-pihak yang selama ini belum mendapatkan bantuan. Jadi pelaku-pelaku usaha yang mungkin selama ini tidak tercover di bantuan-bantuan sebelumnya, itu akhirnya mendapatkan bantuan hari ini. Prinsipnya adalah bantuan ini melengkapi bantuan yang sudah ada, yang sudah diberikan sebelumnya oleh pemerintah. Jadi Gus Ipul ini mengajak Forkopimda untuk sama-sama membantu melengkapi bantuan yang ada. Artinya ada ruang-ruang kosong yang mungkin selama ini belum mendapatkan jatah bantuan, sehingga itulah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pasuruan. Pemerintah Kota Pasuruan ibaratnya adalah patungan atau urunan, ya, urunan untuk mengumpulkan bantuan yang dibagikan kepada masyarakat yang selama ini belum mendapatkan bantuan. Begitu, Firda. Respon dari warga yang hari ini mendapatkan bantuan beras, seperti apa respon mereka? Ya, respon masyarakat sendiri mayoritas sangat bahagia, ya, sangat lega, karena ada yang pihak-pihak yang memperhatikan. Jadi ada beberapa pelaku usaha yang selama ini tidak mendapatkan jatah bantuan karena mungkin datanya tidak tercover, atau mungkin paket bantuan yang diberikan oleh Kementerian Pusat atau pemerintah provinsi ini belum bisa mengcover. Nah, ini adalah tanggung jawab bersama yang seperti yang disampaikan tadi, tanggung jawab negara adalah melindungi rakyatnya. Ya, memang ada beberapa kekurangan-kekurangan data, tapi itu diupayakan, dimaksimalkan sehingga orang-orang yang belum mendapatkan bantuan mendapatkan bantuan. Nah, contoh hari ini ada salah satu pedagang yang dia sangat gembira, sangat sumringah ketika mendapatkan bantuan beras 5 kg. Bagi dia beras itu bisa menjadi bekal atau stok untuk makanan, untuk kebutuhan sehari-hari dirinya dan keluarganya. Begitu, Firda. Oke, baik. Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Wali Kota Pasuruan, ada Saifullah Yusuf, dan juga Kejari Kota Pasuruan Mariadi Idam Halid. Berikut, dan juga ada lagi dari penerima bantuan beras bernama Yuyun. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda.
Tadi kan sudah mengajak dari kejaksaan dan Iya, ya. Ini kolaborasi ya. Jadi kerjasama sinergi Forkopimda, ada Pemkot, pemerintah kota, ada Pak Kodim, Pak Dandim, Pak Kodim ya dengan jajaran Kodim, Pak Dandim dan jajaran Kodim, Pak Kapolres dengan jajaran Polres Kota Pasuruan, ada Ketua Pengadilan beserta jajaran juga, ada Danyon Sipur, ada dan Subdenpom juga lengkap di sini semua bersama-sama untuk saling berbagi. Alhamdulillah. Jadi ini semacam urunan untuk melengkapi sumbangan yang telah diberikan sebelumnya. Jadi ini urunan untuk melengkapi ya. Untuk mengisi ruang-ruang yang belum mendapatkan Gus ya. Iya, ada yang ini untuk terutama untuk pelaku usaha ini. Pelaku usaha yang UMKM. Ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa memang menjadi kewajiban pemerintah ya atau negara sebenarnya ya, kalau kita berbicara secara luas, memang kewajiban negara itu untuk melindungi seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum ya, dan lain-lain yang disebutkan di dalam mukadimah Undang-Undang Dasar. Nah inilah wujudnya dengan prakarsa, dengan gagasan Bapak Wali Kota ya sebagai bentuk kewajiban moral ya, karena kebetulan beliau yang memimpin Kota Pasuruan pada saat ini, kemudian mengajak kami teman-teman Forkopimda untuk bersama-sama yang membantu meringankan beban yang dirasakan oleh masyarakat dalam menghadapi bantuan ya. Bantuan beras. Nah, gimana setelah dapat bantuan ini? Alhamdulillah bisa membantu kekurangan. Ibu usaha apa Ibu? Jualan topi, sabuk, kaos kaki. Selama pandemi ini gimana jualannya? Ya gitu Mas. Kadang dapat, kadang nggak dapat. Anggota Polsekta Lumajang Makassar Aibtu Paleweri yang bertugas sebagai Babin Kamtibmas membantu anak-anak untuk mengikuti sekolah. Ia pun rela menjual motor antik kesayangannya, Honda 800 modifikasi menjadi Honda C70. Motor tersebut dijual untuk membantu 10 anak yang putus sekolah, di mana 10 orang anak yang sebelumnya ikut di sekolah darurat di TPU Dadi putus sekolah karena biaya. Sebelumnya ia pun menginisiasi mendirikan sekolah darurat di atas TPU Dadi. Akhirnya sekolah darurat dengan beratapkan tenda dan dilengkapi wifi berhasil didirikan dengan dibantu oleh warga sekitar. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini saya sudah tersambung dengan jurnalis Tribun Timur, ada Muslimin Emba yang akan memberikan laporannya. Selamat sore, Emba. Ya, Firda, selamat sore dan Tribuners. Emba, bisa dijelaskan seperti apa sebenarnya cerita dari Babin Kamtibmas Kelurahan Maricaya Selatan tersebut hingga rela menjual motor untuk anak-anak yang putus sekolah? Ya, baik Firda dan Tribuners, dapat kami jelaskan bahwa Aibtu Paleweri ini adalah Babin Kamtibmas di Kelurahan Maricaya Selatan, tepatnya di Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Jadi keseharian dari Babin Kamtibmas Pak Aibtu Paleweri ini itu kerap menyambangi warganya, bermain dengan anak-anak, terus menggalang kekompakan dengan anak-anak utamanya yang mengalami gangguan soal pendidikan akibat pandemi COVID-19 ini. Jadi untuk warga di Kelurahan Maricaya Selatan, sosok Aibtu Paleweri ini bukanlah sosok yang asing lagi. Terbukti saat saya kemarin sempat mengikuti perjalanannya menyusuri beberapa gang yang ada di kelurahan tersebut, warga khususnya anak-anak itu banyak yang berdiri di pinggir jalan begitu untuk menyapa kehadiran dari Pak Aibtu Paleweri ini. Untuk kisahnya sendiri sampai nekat ataupun rela menjual motor antik miliknya itu didasari atas kondisi beberapa pelajar atau siswa yang putus sekolah akibat dari pandemi COVID-19 ini. Firda. Kemudian motor Honda ini dijual berapa oleh Aibtu Paleweri sendiri? Ya, sekilas tentang motor Honda antik yang Pak Aibtu Paleweri miliki dan telah dijual itu, motor itu dibelinya
sekitar 2016 lalu seharga 1.500.000 dalam kondisi tidak berfungsi ataupun mogok. Kemudian dibangun ataupun dimodifikasi ulang dengan ongkos sekitar 6 juta. Lantaran mendengar rencana Pemkot Makassar akan memberlakukan sekolah tatap muka, Aibtu Palewari pun rela menjual motornya karena 7 dari 10 anak yang dibinanya ataupun didampinginya itu akan mulai melanjutkan sekolah setelah beberapa bulan, ada yang 1 tahun malah itu putus sekolah. Begitu ceritanya, Firda. Untuk hasil jualnya sendiri berapa totalnya? Ya, jadi motor itu ditaksirkan oleh Pak Weri itu sudah habis 6 juta dan dijual kemarin seharga 4 juta. Uang 4 juta itu disimpan oleh beliau sambil menunggu sekolah tatap muka kembali diberlakukan untuk biaya seragam, alat tulis, dan administrasi bagi 7 anak sekolah yang putus sekolah di masa pandemi. Firda. Mbak, bisa dijelaskan bagaimana saat ini kondisi anak-anak sekolah yang didampingi oleh Aibtu Palewari sendiri? Ya, selain hendak menyambung kembali 7 anak-anak yang putus sekolah, Aibtu Palewari juga rutin membagikan ataupun memberikan uang pembeli kuota kepada 26 anak yang ada di Kelurahan Maricaya Selatan. Terbukti dari beberapa mereka, itu seperti si Nabila ini, seperti yang ada di video, itu tiap bulannya mengaku mendapat uang kuota dari Pak Weri sebanyak 50.000. Begitu, Firda. Oke, baik Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Aibtu Palewari, Pemimpin Kamtibmas Kelurahan Maricaya Selatan, dan juga Herli Hamzah, orang tua dari murid. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Lihat anak-anak warga saya, ada beberapa yang terkendala dengan pelajarannya, yaitu akibat pandemi COVID-19. Nah, sangat-sangat bervariasi, ada yang sama sekali tidak mampu, dan ada sama sekali yang tidak mampu secara daring. Jadi kami dari Babin Kamtibmas membantu dengan beberapa tipe, yaitu ada kami bantu secara daring, uang dana daring per bulan, dan yang lainnya itu yang sama sekali tidak bisa sekolah kami bantu secara penuh. Dan adapun cara kami untuk membantu mereka, yaitu kami sisihkan gaji untuk per bulannya, dan selanjutnya saya mempunyai motor, yaitu Honda C70, dan sekitar 2 bulan yang lalu saya sudah jual untuk persiapan anak-anak ini untuk sekolah secara tatap muka. Dan selain itu, anak-anak yang sekolah ini kami bantu secara bervariasi, yaitu sudah 26 kami sudah cover pakaian seragamnya, dan yang lainnya juga ada sekitar 10 anak-anak di sini yang putus sekolah, dan itu kami upayakan untuk sekolah ke depannya sehingga kedepannya menjadi orang yang baik. Putus sekolah? 2 tahun yang lalu. Itu dikarenakan apa itu, Bu? Ya biasa kendala macam-macam, ya ekonomi salah satunya. Kalau boleh tahu, Bu, Ibu kerja apa ini, Bu? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, ya. Terus minta maaf, kalau ayahnya sendiri kemana, Bu? Sudah lama sama ya, pisah. Oh, pisah sama. Nah, semenjak itu Lani juga sudah putus sekolah atau gimana? Iya. Terus ini kan informasinya dimasukkan lagi sekolah sama Binmas ini seperti apa? Bisa diceritakan, Bu? Sudah ada pendekatan dari Pak Binmas, sekolah balik baru dia mau. Karena memang Pak Imas di sini rangkul anak-anak memang yang putus-putus sekolah, memang dekat sama anak-anak. Tapi dia terima kasih sama Pak Dimas karena dia semenjak kenal sama Pak Dimas mau balik sekolah lagi. Jadi sejauh ini gimana sekolahnya? Lancar? Alhamdulillah lancar. Sebanyak 3 orang pendaki di Gunung Ungaran yang berasal dari Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang dilaporkan hilang Kamis 5 Agustus 2021 dini hari.
Para pendaki yang hilang itu semula mendaki Gunung Ungaran menuju ke Sendang, Suraloyo melalui Dusun Ngaglik, Desa Nyatnono, Kecamatan Ungaran Barat. Dari informasi yang dihimpun, rombongan dengan tujuan Sendang Suraloyo tersebut semula berjumlah 6 orang. Namun setelah sampai tujuan, 3 orang lainnya sudah turun dan saat ini ada di rumah. Para pendaki yang masih hilang itu adalah Roni 38 tahun, Seto 50 tahun, dan seorang perempuan bernama Mindianah 37 tahun. Mereka diduga tersesat dan sekarang petugas gabungan hingga saat ini masih melakukan pencarian. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah tersambung bersama saya, wartawan dari Tribun Jateng, ada M. Nafiul Haris yang akan memberikan laporannya. Selamat sore, Nafiul. Selamat sore, rekan Firda. Nafiul, bisa dijelaskan bagaimana kronologi lengkapnya pendaki ini hilang di Gunung Ungaran? Baik, rekan Firda dan Tribuners, 3 orang pendaki di Gunung Ungaran Kabupaten Semarang dilaporkan hilang pada Kamis malam sekitar pukul 21.00. Mereka saat ini masih dalam pencarian tim gabungan baik dari Basarnas Jawa Tengah maupun BPBD Kabupaten Semarang. Untuk kronologi sendiri, diduga mereka berjumlah 6 orang, namun dari informasi yang dihimpun di lapangan, 6 orang tersebut, 3 orang diantaranya berasal dari Kabupaten Semarang dan 3 orang lain berasal dari Kota Salatiga. Masing-masing kelompok ini tidak saling kenal dan mereka bertemu di lokasi Sendang Suraloyo. Saat dilaporkan hilang, sempat terjadi kontak antara 2 kelompok ini atau 2 rombongan, namun satu rombongan yang terdiri dari Roni, Seto, dan Mindianah ini kemudian dilaporkan tersesat atau hilang oleh tim atau kelompok pertama, yakni Dani 33 tahun, kemudian Selamet 50 tahun, dan Nur 20 tahun yang merupakan warga Kota Salatiga dan telah lebih turun di Kabupaten Semarang. Begitu, Firda. Nafil, bisa dijelaskan apa sebenarnya tujuan para pendaki ini menuju ke Sendang Suraloyo? Baik, rekan Firda dan Tribunus, para pendaki ini yang berjumlah kurang lebih 6 orang, mereka naik ke puncak atau ke Sendang Suraloyo di wilayah puncak Gunung Ungaran Kabupaten Semarang untuk mencari bunga, dan konon di daerah tersebut karena diyakini memiliki nilai sejarah yang tinggi, kemudian mereka juga melakukan ziarah. Namun dalam prosesnya mereka di antara 2 rombongan ini tersesat dan dugaan sementara satu kelompok yang tidak sampai detik ini belum ditemukan oleh tim gabungan diduga kekurangan alat karena kondisi juga sudah malam sehingga mereka kesulitan mencari jalan untuk turun kembali ke desa terdekat. Nafil, bisa dijelaskan bagaimana kondisi pendaki yang selamat ini, tiga pendaki yang selamat ini? Baik, rekan Firda, 3 pendaki yang selamat antara lain Dani 33 tahun, kemudian Selamet 50 tahun, dan Nur 20 tahun. 3 orang yang dikabarkan hilang ini tadi di awal sempat saya sampaikan pernah bertemu dengan rombongan yang pertama, yakni Dani, Selamet, dan kemudian Nur. Keadaan mereka sampai saat ini sehat dan sudah difungsikan di rumah warga pada pagi hari tadi dan sampai saat ini sudah kembali ke rumah masing-masing di Kota Salatiga. Dan saat ini tim gabungan juga masih terus melakukan pencarian terhadap 3 orang yang dilaporkan hilang dan belum diketemukan. Oke, berapa relawan yang dilibatkan dalam pencarian 3 orang yang hilang tersebut? Sampai sore ini ada kurang lebih 50 relawan, baik dari Basarnas Jawa Tengah, kemudian BPBD Kabupaten Semarang yang melakukan pencarian terhadap 3 orang yang hilang tersebut. Selain bertugas mencari, mereka saat ini juga mulai menyisir sejumlah titik pendakian yang dinilai menjadi lokasi-lokasi jika dikhawatirkan ada misalnya jurang ataupun korban ini terjatuh dari lokasi titik awal di Sendang Suraloyo. Sampai saat ini juga BPBD Kabupaten Semarang juga mendirikan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan logistik para relawan dan juga tim SAR yang ada. Dan sampai petang ini
seluruh relawan yang berjumlah kurang lebih 50 orang tersebut sudah ditarik kembali ke pos 1 di kompleks pegunungan Gunung Ungaran Kabupaten Semarang untuk pencarian selanjutnya akan dilakukan pada esok hari karena pada malam hari ini dianggap kurang mendukung dalam proses pencarian para korban. Oke, baik. Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Ketua Tim Pencarian Basarnas Jawa Tengah, Agus Purnomo, dan berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Bapak agak maju, Pak. Pak. Terus yang 3 orang tersisa, 2 orang ini mengejar karena jarak antara 3 yang tersesat ini dengan 2 survival yang selamat itu sekitar 50 meter di depan. Nah, 2 ini mengejar, tapi cuman nggak ketemu. Dan mereka yang 2 ini turun lewat jalur Semirang. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Masih di tengah pandemi, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Firda Nana beserta kru yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe,